Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabrura Ek Rahayu dengan NIM 220411100150. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir saya yaitu dengan mata kuliah penambangan data dengan judul Analisis Sentimen Review Aplikasi Google Play Store menggunakan metode text mining dan Navier-Bayes. Nah, selanjutnya ada latar belakang, di mana latar belakang itu dapat perkembangan teknologi digital telah membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam interaksi dengan perangkat cerdas. Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi mobile yang kini digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk Google Play Store merupakan platform utama untuk distribusi pada aplikasi Android tersebut. Setiap aplikasi yang tersedia di dalamnya menerima ulasan atau komentar yang dapat menggambarkan tingkat kepuasan, keluhan, atau saran perbaikan. Nah, untuk ulasan-ulasan itu mengandung informasi penting bagi pengembang untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas aplikasi tersebut. Nah, untuk jumlah komentar yang sangat banyak menyulitkan proses analisis secara manual. Oleh karena itu, kita dapat membutuhkan metode otomatis yang dapat mengklasifikasikan ulasan menjadi sentimen positif dan negatif secara cepat dan akurat. Nah, untuk metodologi CRISP-DM, yaitu metodologi yang digunakan dalam proyek ini mengikuti pendekatan CRISP-DM, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining yang terdiri dari 6. Yang pertama itu ada business understanding, kedua data understanding, ketiga ada data preparation, keempat ada modeling, kelima evaluation, dan keenam deployment. Nah, untuk yang pertama itu ada business understanding. Nah, tujuannya dari proyek ini adalah membangun sistem klasifikasi sentimen otomatis terhadap ulasan aplikasi di Google Play Store menggunakan metode text mining dan Navier-Bayes. Sistem ini dapat ditujukan untuk membantu pengembang memahami kebutuhan pengguna dan meningkatkan kualitas aplikasi berdasarkan manusia yang terstruktur. Nah, yang kedua ini ada data understanding. Nah, dataset yang diambil dari Kaggle dengan nama Google Play Store User Review CSV, di mana data ini berisi kolom yaitu ada app, kedua ada translate review, ketiga itu ada sentiment, keempat ada sentimen polarity dan sentimen subjectivity. Nah, langkah awalnya itu kita dapat menghapus nilai kosong di dalam translate, review, dan sentimennya. Yang kedua, kita menghapus kategori netral. Yang ketiga, sampling datanya itu ada 1000 data dan 1000 data yang ada masing-masing itu ada 500 positif dan 500 untuk negatif. Nah, data yang kedua, yang selanjutnya itu ada data preparation, di mana pada tahap ini bertujuan untuk membersihkan teks ulasan sebelum melakukan pemodelan. Prosesnya meliputi pra-pemrosesan teks yang dimana menggunakan fungsi di bawah ini. Nah, fungsinya adalah fungsi itu dapat melakukan untuk membersihkan teks seperti mengubah huruf besar jadi kecil. Kita dapat membuang karakter yang tidak perlu dan melakukan stemming agar kata-kata seperti bermain dimainkan jadi bentuk dasarnya yaitu main. Selanjutnya ada labeling sentimen. Tujuan itu mengubah label dari bentuk teks jadi angka agar bisa diproses oleh algoritma. Untuk code-nya seperti ini, df label, df sentiment map positif 1 dan negatif 0. Di mana itu nanti saya akan mengubah label positif jadi angka 1 dan negatifnya angka 0. Itu penting agar data bisa digunakan dalam model klasifikasinya. Nah, selanjutnya ini ada interaksi fitur dengan TF-IDF dengan code-nya di bawah ini, di mana TF-IDF itu akan memberikan bobot
pada kata-kata yang sering muncul satu dokumen tapi jarang di dokumen lain. Membantu model membantu model mengenali kata-kata penting yang berpengaruh terhadap sentimen. Untuk tampil hasilnya seperti ini. Nah, ini kata-kata yang sering muncul. Dan nah, selanjutnya ada modeling. Nah, modeling itu adalah pembagian data dan pelatihan model. Tujuannya itu membagi data, jadi data latih dan data uji, lalu melatih model naive Bayes. Code-nya seperti ini, kita jelaskan di data tersebut nanti dibagi 80% untuk melatih model dan 20%-nya itu untuk pengujian. Saya menggunakan naive Bayes karena cocok untuk klasifikasi teks tersebut. Nah, di sini ada evaluation, di mana itu adalah tujuan menilai seberapa baik model mengenali sentimen positif dan negatifnya. Dan di sini saya sudah melakukan, yaitu hasil yang kita peroleh untuk akurasinya itu 73%, dan untuk recall kelas positifnya itu 99%, dan recall untuk negatifnya itu 0,04%. Nah, dari hasil evaluasi tersebut sudah terlihat kan bahwa model itu sangat bagus dalam mengenali ulasan positif untuk rekal 99% untuk negatifnya, tapi kurang bagusnya untuk ulasan negatif. Karena apa? Karena di ulasan negatifnya itu rekalnya hanya 4%. Nah, selanjutnya ada deployment, di mana pada tahap itu bertujuan agar hasil analisis dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pengguna seperti pengembangan aplikasi, manajemen produk, dan analisis pasar. Nah, setelah itu kita bisa melakukan dashboard visualisasi berbasis web menggunakan framework seperti Gradio agar mudah dipantau dan digunakan oleh non-teknisnya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kombinasi teks mining dan Bayes cukup efektif untuk analisis sentimen ulasan pada aplikasi. Nah, yang kedua tadi itu ada pra-preprosesan di mana itu dan TFDS-nya itu sangat berpengaruh pada kualitas klasifikasi. Nah, yang ketiga itu ada akurasi model yang mencapai 33%, namun masih lemahnya dalam mengenali ulasan negatifnya. Selanjutnya itu ada keterbatasan dan rencana deployment, di mana itu penelitian ini keterbatasan pada ukuran dataset yaitu hanya yang diambil itu hanya 1.000 data, dan performnya model itu belum seimbang antar kelas. Untuk pengembang selanjutnya model bisa dilatih dengan data yang lebih besar, mempertimbangkan kategori netralnya itu agar hasil klasifikasi lebih akurat dan menyeluruh. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.